Gue mau diskusi tentang Trump, dan dia tahu dia harus berhati-hati dengan yang satu ini. Bond market Amerika Serikat. The value of money. What is a storehold of wealth? That is a bond. Bond market sangat terkait dengan instrumen investasi lainnya di financial market. Jadi jangan pikir ini nggak penting karena lu cuma pegang saham atau kripto doang. Buat lo yang belum tahu, kalau bond 10 tahun ini di Indonesia itu seperti Sun atau SBN yang jangka waktunya 10 tahun. Ini yang di layar lu adalah grafik yield-nya. Yield adalah bunga yang lu dapat. Jadi kalau misalnya suku bunga The Fed nggak bergerak, karena obviously ini terakhir kali The Fed naikin suku bunga dan sekarang sudah mulai turun. Berarti yield ini bisa naik karena ada yang buang bondnya dalam jumlah besar. Terus lu tanya, kenapa mereka buang bond ini dalam jumlah yang besar? Lu lihat ini dulu. 5 negara terbesar pemegang hutang AS. Tada. Menurut lu, kenapa mereka buang bond AS? Tulis komen di bawah dan videonya belum selesai. Terus kenapa kita pakai yang 10 tahun? Kenapa bukan yang jangka pendek? Ini alasannya. Di video ini kita fokus ke acuan penting bagi suku bunga KPR dan obligasi korporasi. Kalau lu bingung, ini intinya ke bunga hutang. Gue coba kasih contoh sederhana. Misalnya, yield bond ada di 3,5%. Suku bunga KPR di 5,5%. Tiba-tiba, yield dari bondnya naik ke 5%. Menurut lu, si bank masih mau nggak kasih suku bunga KPR di 5,5%? Ngapain? Kalau cuma beda 0,5%, mendingan banknya beli aja bond, dapat 5%. Jauh minim resiko. Jadi pada akhirnya, bank akan menaikkan suku bunga KPR-nya. Mungkin kalau bondnya di 5%, KPR-nya ya naik mungkin ke area 7%. Jadi walaupun suku bunganya dari The Fed nggak naik, tapi suku bunga KPR-nya tetap bisa naik dalam kasus ini. Kalau dikombo dengan situasi ekonomi yang buruk, bunga KPR yang tinggi ini bisa bikin orang gagal bayar cicilan sampai rumahnya disita. Kalau kasus ini kita kasih perkalian yang cukup banyak, ekonomi bisa drop lebih banyak lagi. Kalau seandainya ekonomi sudah drop lebih banyak lagi, menurut lu harga saham dan BTC arahnya kemana? Dan sampai sekarang, kita baru bahas hutang dari sisi KPR, belum hutang dari yang lainnya. Hutang Amerika sendiri juga ada banyak yang harus di-refinance. Kalau yieldnya tinggi begini, matilah dia refinance-nya. Sangat mungkin Trump melakukan semua hal ini untuk menekan The Fed habis-habisan, supaya mereka mau turunin suku bunga. Dan gue harap The Fed bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tapi yang pasti, Trump tetap harus berhati-hati. Tapi kok harga BTC kayak mau naik ya? Apa yang ada di pikiran lu? Tulis komen di bawah.